Halo, aku Erwin, budak korporat gaji pas-pasan yang dulu pernah ketipu sama motivator yang bilang investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri. Dan aku nurut. Beli buku self-improvement, ikut kelas online, beli skincare, langganan gym, sampai healing. I need healing. Tiap bulan berasa jadi versi upgrade dari aku yang sebelumnya. Tapi makin lama, aku sadar, yang makin sehat tuh bukan aku, tapi aplikasi belanja online. Yang glowing, keranjang orange, keranjang kuning, keranjang hijau. Yang kuat, tagihan kartu kreditku. Aku tuh cuma pengen berubah, pengen jadi lebih baik. Tapi tiap kali mau self-improvement, dompetku malah yang kena mental duluan. Sekarang kalau dengar kata upgrade dirimu, aku langsung cek limit dulu. Karena upgrade diri versi aku kadang lebih mahal dari beli AC 2 PK. Gimana ceritanya? Yuk sini aku ceritain. Kamu pernah nggak lihat barang diskon 80%, terus ngomong ke diri sendiri, ini nih rezeki, jangan ditolak. Akhirnya aku pun beli. Padahal aku nggak butuh. Pas sampai rumah, langsung masuk lemari, disimpan rapi, buat dilupain. Ada jaket yang belum pernah aku pakai. Karena tiap mau keluar, malah kepanasan. Ada juga botol minum lucu. Tapi air mineralnya tetap beli di warung. Kadang aku buka rak sendiri, kayak lagi unboxing sumbangan. Wah, ini ada ya? Kapan belinya ya? Kayak hadiah dari masa lalu yang isinya beban. Diskonnya sih hemat 50.000. Tapi kalau dikali 10 barang, aku cuma hemat akal sehat. Dompet tetap nangis, barang jadi numpuk, dan yang berguna cuma raknya aja. Itu pun makin hari makin stres ngeliatnya. Dulu aku pernah masuk toko buku. Niatnya cuma numpang ngadem gratis. Enak kan? Panas-panas masuk toko buku, soalnya AC-nya adem banget tuh. Tapi keluar-keluar, aku bawa 3 buku motivasi sama 1 novel yang katanya mengubah hidup. Pas dipegang rasanya kayak, ini nih momen perubahan hidupku. Pas sudah bayar, langsung difoto buat story. #bookhaul, #new mindset. Tapi 3 bulan kemudian, bukunya masih utuh, masih dibungkus plastik, dan sekarang dipakai jadi ganjelan meja sama jadi tataan panci panas. Ada 1 buku judulnya Melejitkan Potensi Diri. Yang melejit bukannya potensi, tapi malah pengeluaran. Aku beli buku supaya hidupku tuh naik level, tapi yang naik malah debu di rak. Yang berubah ya cuma warna cover bukunya aja, jadi kuning karena kena matahari. Dulu aku pernah semangat banget pengen upgrade skill. Jadi aku tuh beli kelas online, cara jadi sukses di usia muda. Pas bayar, langsung semangat dong, kan udah beli nih. Dalam hati bilang, ini nih awal baru hidupku. Hari pertama mulai buka modul. Hari kedua nonton setengah modul lah. Hari ke-7 aku lupa password, friends. Karena udah lama nggak aku buka. Seriusan, yang sukses malah websitenya. Akunya sukses jadi alumni kelas tanpa pernah lulus. Tiap bulan aku dapat email reminder, ayo lanjutkan kelasmu. Tapi aku malah daftar kelas lain. Judulnya, cara menyelesaikan apa yang kamu mulai. Parah kan ya? Sekarang total kelas yang aku punya ada 8.
Yang selesai, 0. Yang kupelajari, cara menghindari kenyataan dengan skill yang sangat profesional. Terus, masalah kartu kredit. Awalnya aku daftar kartu kredit biar dapat diskon 20%. Terus ditawarin kartu kedua, katanya dapat cashback 10%. Kartu ketiga dapat voucher nginep gratis. Lama-lama aku sadar, aku bukan lagi jadi pengguna, tapi jadi kolektor. Kayak Thanos, tapi isinya kartu, bukan Infinity Stone. Tiap ada promo, syaratnya minimal transaksi 500.000. Padahal aku cuma mau beli sabun 12.000 doang. Sampai aku ngomong ke mbaknya, "Mbak, saya nih butuhnya cuma 1 sabun buat mandi, bukan mau jualan sabun." Sekarang aku punya 5 kartu kredit, tapi isi dompet yang pasti tebel dong. Isinya cuma recehan dari uang kembalian tukang parkir sama struk belanja dari beberapa bulan lalu. Yang mewah cuma kartunya, hidupnya tetap pas-pasan. Yang naik level itu tagihanku, yang turun martabat yang kupunya waktu bayar utang pakai paylater lain. Kadang ya waktu hidup lagi chaos, banyak yang bilang, "Kamu tuh butuh healing. Coba deh jalan-jalan biar fresh." Oke, aku nurut aja nih. Booking tiket 500.000, nginep semalam 600.000, jajan lucu-lucu 400.000. Totalnya 1,5 juta buat nyari ketenangan alias healing. Pas balik ke rumah, jujur, yang fresh cuma galeri HP. Yang tenang cuma tukang penginapan karena kamarnya laku. Aku mikir aku lagi healing. Ternyata aku lagi latihan ngerasain hidup miskin, tapi di tempat baru. Sekarang aku paham, kadang yang kita butuhin tuh bukan healing mahal, tapi nangis di warteg sambil makan nasi tempe pakai sambal. Sudah murah, pedes, dan langsung sadar diri. Kamu pernah nggak sih ngerasa hidup tuh kayak lagi main game upgrade karakter? Beli skincare biar glowing, langganan gym biar berotot, beli buku biar pinter, terus kursus online biar sukses. Tapi setelah semua itu, yang glowing cuma ring light, yang kuat cuma komitmen pas awal doang, yang rajin cuma pas bayar tagihan. Aku tuh niatnya mau jadi versi terbaik dari diri sendiri, tapi tiap bulan malah jadi versi tertekan dari keuangan pribadi. Self-improvement-nya sih jalan, tapi rekeningku malah makin turun level. Bukannya aku upgrade diri, tapi downgrade hidup. Secara perlahan tapi konsisten. Dan sekarang, kalau lihat motivator bilang, "Kamu harus jadi lebih baik." Dengar itu, aku langsung refleks jawab, "Oke, tapi bisa dicicil nggak?" Jadi gini ya friends, bukan berarti diskon, buku kelas online, atau healing itu jelek. Itu semua bagus. Seriusan, yang bikin jadi racun tuh karena kita ngelakuinnya bukan karena butuh, tapi karena FOMO dan pengen kelihatan naik level. Padahal upgrade hidup tuh bukan soal banyak beli, tapi banyak ngerti mana yang prioritas, mana yang cuma keinginan. Kalau kamu mau self-improvement, mulai dari yang gratis. Tidur cukup, baca ulang buku lama, atau ngobrol sama diri sendiri. Kadang solusi terbaik tuh bukan beli lebih banyak, tapi berhenti sebentar dan sadar hidupmu udah cukup. Tinggal dijalanin pelan-pelan. Karena kadang yang paling healing itu bukan staycation, tapi ngeliat saldo masih aman pas tanggal tua. Aku Erwin Kristiwan, bye-bye.